Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Magdalena Yerninandaro dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang hama, penyakit, dan gulma pada tanaman komoditi, khususnya pada bawang merah dan bawang putih. 1. Bawang merah. Bawang merah atau Allium cepa L. agregasatum adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan untuk campuran sayur. Tanaman penghasilnya disebut dengan nama sama. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang bombay. Mengenali hama, penyakit, dan gulma pada bawang merah menjadi sangat penting agar khususnya para petani yang ingin memulai usaha tani bawang merah bisa melakukan tindakan preventif dari kerugian yang bisa saja dialami. Ini dia jenis hama, penyakit, dan gulma pada bawang merah beserta cara pengendaliannya. A. Hama. 1. Ulat tanah atau Agrotis Kipsilon. Yang pertama dari hama utama pada bawang merah, hama ulat tanah. Ulat tanah ini adalah jenis ulat yang aktif pada sore dan malam hari, biasanya menyerang tanaman bawang merah yang berusia 5-6 hari. Gejala serangan ulat tanah. Hama ini menyerang tanaman pada bagian batang serta daun. Beberapa gejala dari tanaman yang diserang oleh hama ini adalah tanaman yang seperti dikerat atau dipotong serta ditarik-tarik. Cara pengendalian ulat tanah. Yang pertama, bisa menggunakan cara biologis dengan cara melepaskan musuh alami dari hama ini seperti predator, telur, dan ulat. Yang kedua, dilakukan sebelum penanaman bawang merah berlangsung atau pada saat pembukaan lahan. Babat semua tanaman lama, bakar, dan genangi lahan dengan air. Yang ketiga, lakukan pergiliran tanaman yang ditanam menjadi tanaman yang tidak disukai hama seperti tanaman ubi kayu. Yang kedua, hama lalat penggorok daun atau Liriomyza sp. Lalat penggorok daun adalah hama yang sangat merusak banyak tanaman pertanian seperti bawang merah. Gejala serangan lalat ini antara lain, gejala awal dari serangan lalat penggorok daun ini adalah munculnya bercak putih pada tanaman yang merupakan lubang yang diakibatkan oleh lalat betina untuk bertelur. Larva dari lalat ini yang kemudian membuat kerusakan mencapai 100%, bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman. Cara pengendaliannya. Yang pertama, bisa dilakukan dan cenderung lebih aman digunakan adalah dengan pemilihan bibit bawang yang berkualitas dan tahan lama. Varietas yang tahan lama ini tidak hanya mampu tahan terhadap serangan hama lalat, tapi juga tahan terhadap hama yang lainnya. Yang kedua, bisa juga menggunakan plastik mulsa untuk melindungi tanaman dan pengalian kecil di sekitar tanaman. Pengalian kecil ini berfungsi agar tidak ada pupa atau kepompong lalat yang tersembunyi di dalam tanah agar terkena sinar matahari. Yang ketiga, bisa dilakukan untuk mengendalikan hama lalat ini adalah dengan menggunakan insektisida kimia. Sangat ampuh dalam pengendalian hama, namun tidak disarankan karena dapat merusak tanaman dan juga tekstur tanah. Yang ketiga, hama thrips atau Thrips sp. Sama seperti lalat penggorok daun, hama thrips termasuk jenis hama polifag atau hama yang menyerang hampir semua jenis tanaman. Jadi, hama ini tidak hanya menyerang tanaman bawang, tetapi juga menyerang tanaman lain seperti tomat, jeruk, dan melon. Gejala serangan thrips atau Thrips sp. Gejala awal dari serangan hama ini bisa dilihat pada bagian daun muda, pucuk, ataupun bunga. Hama ini merusak dengan mengisap cairan daun sehingga gejala awal serangan
bisa dilihat secara langsung pada bagian daun tersebut. Daun yang terkena serangan biasanya akan memiliki strip keperakan yang merupakan akibat dari serangan awal hama ini. Strip keperakan ini juga dibiarkan akan membuat daun yang berwarna hijau perlahan-lahan akan berubah warna menjadi kecoklatan, daun menjadi mengkurut dan mengecil sampai akhirnya mati dan berguguran. B. Penyakit. 1. Trotol atau mati pucuk atau Alternaria pori. Penyakit bercak ungu atau trotol disebabkan oleh cendawan Alternaria pori. Patogen ditularkan melalui udara. Penyakit ini akan berkembang dengan cepat pada kondisi kelembapan tinggi dan suhu udara rata-rata di atas 26 derajat Celcius. Gejala serangan ditandai dengan terdapatnya bintik lingkaran berwarna ungu pada pusatnya yang melebar menjadi semakin tipis. Bagian yang terserang umumnya berbentuk cekungan. Tanaman inangnya antara lain ialah bawang merah, bawang putih, bawang daun, dan bawang-bawangan lainnya. 2. Antraknos atau tomatis. Gejala serangan ditandai adanya bercak putih yang melekuk ke dalam. Pada bagian tengah bercak terdapat kumpulan titik hitam yang merupakan kelompok spora. Yang ketiga, embun bulu atau lodo atau Peronospora destructor. Penyakit embun bulu atau busuk daun atau downy mildew disebabkan oleh cendawan Peronospora destructor yang menyerang tanaman bawang merah, bawang daun, dan bawang-bawangan lainnya. Patogen penyakit embun bulu ditularkan melalui angin. Gejala serangan pada tanaman bawang merah ditandai daun berwarna pucat dan menguning. Bila udara lembab, daun yang terserang akan menunjukkan bintik-bintik berwarna ungu dan membusuk. Sedangkan bila udara kering, daun yang terserang akan menunjukkan bintik-bintik putih. Kondisi optimum untuk perkembangan penyakit ini ialah pada suhu 150 derajat Celcius dan kelembapan tinggi terjadi selama 6-12 jam. Keempat, penyakit layu Fusarium. Penyakit layu Fusarium disebabkan oleh cendawan Fusarium oxysporum. Patogen ditularkan melalui udara dan air. Gejala serangan ditandai tanaman menjadi layu, mulai dari daun bagian bawah. Anak tulang daun menguning. Jaringan batang dan akar berwarna coklat. Tanaman inangnya antara lain ialah buncis, cabai, kentang, kacang panjang, labu, mentimun, oyong, paria, seledri, semangka, tomat, dan terung. Yang kelima, penyakit kresek atau Xanthomnas sp. Penyebabnya adalah bakteri. Pada bawang merah, bawang putih, bawang daun penyebabnya adalah Xanthomnas axonopodis pv. Ahli kondisi yang mendukung perkembangan penyakit kresek adalah suhu hangat 28-32 derajat Celcius. Adanya embun pada pagi hari, tiupan angin yang kencang membuat luka pada daun bawang. Tanaman bawang pada fase pembentukan umbi adalah yang paling rentan terserang penyakit kresek. Tanaman inang penyakit kresek atau Xanthomnas axonopodis pv. Ali adalah bawang merah, bawang putih, bawang daun, kacang-kacangan seperti kacang kedelai, gulma, Malva neglecta, Amaranthus reflotexus, Gonvolvus arsensis. Cara penularan penyakit kresek adalah luka pada daun atau gigitan ulat atau pemetikan daun. Alat-alat pertanian, tangan pekerja, tanah yang sudah terinfeksi, dan air irigasi. C. Gulma 1 Elenswine indica L. Rumput belulang hidup terestrial, berumbai, tegak, herba, dan terdapat akar pada nodus. Batang tumbuhan ini datar dan tidak berbulu. Akar rumput belulang termasuk ke dalam akar serabut. Daun tumbuhan ini berwarna hijau dengan panjang lebih dari 2 cm. Bunga biseksual tersusun menjadi satu pada bagian terminal
atau biasa disebut malai, berwarna hijau dengan kelopak yang tidak terlihat. Gulma ini memang sulit untuk ditangani. Rumput ini dikenal sebagai gulma yang sulit diatasi. Untuk menangani gulma ini dapat digunakan menggunakan dua cara. Kedua cara tersebut adalah menggunakan pembasmi kimia atau bahan aktif glifosat dan paraquat, dan mekanik atau cabut. Dikenal dengan beberapa bahasa, misalnya di Enerking disebut sebagai Reusimpotedon. 2. Plantago major L. Anggota suku kyurat-kyuratan ini merupakan tanaman gulma di perkebunan bawang merah atau tumbuh liar di hutan, ladang, halaman berumput yang agak lembab sampai ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Daun sendok berasal dari daratan Asia dan Eropa, tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 15 cm sampai 20 cm. Daunnya tunggal berwarna hijau dengan bentuk bulat telur, melebar dengan ukuran panjang 5 cm sampai 10 cm. Lebar 4 cm sampai 9 cm, tepi daun rata atau bergerigi kasar, tidak teratur. Terdapat banyak nama lokal untuk jenis tanaman ini. Ditemukan di Jawa, yakni Kyurat Seuli, Seuli unsal atau bahasa Sunda, Melokilo, otot-ototan, sangka buah, sangkua, sembong otot, suri panduk atau bahasa Jawa. Di Sumatera dikenal sebagai daun urat-urat, ekor angin, dan kuping menjangan atau dalam bahasa Melayu. Sedangkan di Sulawesi disebut terongoat atau bahasa Minahasa Sulawesi Utara. Riu sendok-sendok, bahasa Enrekang Sulawesi Selatan. Yang ketiga, Commelina diffusa Boom F. Sejenis herba anggota suku Commelinaceae. Gulma yang biasa ditemui di area persawahan ini juga acap dijadikan sayuran atau lalap. Nama-nama daerahnya diantaranya gewor, tali korang dalam bahasa Sunda, gewor, petungan dalam bahasa Jawa, rebah moksor dalam bahasa Madura, fangalu dalam bahasa Minahasa, rulunga lootili dalam bahasa Gorontalo, lesoan dalam bahasa Enrekang. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dinamai Bengal Dayflower, Tropical Spiderwort, Wandering Jew, dan beberapa yang lain. Ternang berbatang basa atau Herbaceus dan beruas berwarna coklat muda menjalar di atas tanah dan ujung batang menaik. Daun tunggal bulat telur, permukaan batang menaik. Daun tunggal bulat telur, permukaan berbulu hijau. Bunga majemuk terdiri dari 2-5 kuntum terminal. Mahkota berjumlah 3 helai berbentuk seperti kipas atau bulat dengan tangkai pendek, saling berlepasan, berwarna biru. Karakternya yang bandel membuatnya mampu bersaing dengan vegetasi lainnya. Namun, karena akarnya tidak begitu dan masih mudah kita kendalikan dengan cara mencabutnya. Yang keempat, Agratum consoides L. Gulma berbatang tegak atau berbaring, berakar pada bagian yang menyentuh tanah, batang gilik dan berambut, jarang, sering bercabang-cabang dengan satu atau banyak kuntum bunga majemuk yang terletak di ujung, tinggi hingga 120 cm, daun-daun bertangkai 0,5 sampai 5 cm, terletak berseling atau berhadapan, terutama yang letaknya di bagian bawah. Helaian daun bundar telur hingga menyerupai belah ketupat 2-10 kali 0,5 sampai 5 cm, dengan pangkal agak-agak seperti jantung, membulat atau meruncing, dan ujung tumpul atau meruncing, bertepi, berenggit dan bergerigi,
Kedua permukaannya berambut panjang dengan kelenjar di sisi bawah. Sejenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae, ternak semusim ini berasal dari Amerika tropis, khususnya Brasil, akan tetapi telah lama masuk dan meliar di wilayah Nusantara. Disebut juga sebagai Reu de Lasung atau dalam bahasa Enrekang, Babandotan atau Badat Todotan SD, Wedusan Jawa, Dus Bedusan, rumput balam, serta biligot wheat, goatweed, chickweed atau whiteweed dalam bahasa Inggris. Tumbuhan ini mendapatkan namanya karena bau yang dikeluarkannya menyerupai bau kambing. Yang kelima, Malva neglecta. Bagian dari keluarga besar tanaman Malvaceae yang meliputi kapas, okra, dan kembang sepatu. Ini adalah tanaman yang dapat dimakan yang telah digunakan untuk perawatan obat serta makanan. Buahnya bundar dan memiliki irisan seperti keju yang memberi nama umum pada julukannya tanaman keju. Bunganya berwarna merah muda pucat atau putih dan tumbuh berkelompok. Di sebagian besar iklim tanaman mulai mekar di musim semi dan mati kembali ketika cuaca dingin di musim gugur. Ketika dibiarkan benih, mellow umum menyebar ke bidang pertanian, halaman rumput, dan ruang terbuka. Sulit diberantas. Cara terbaik untuk menyingkirkan mellow adalah dengan menarik tanaman muda. Mereka mengembangkan akar panjang yang disebut akar tunggang saat mereka tumbuh dan semakin sulit untuk ditarik setelah mereka tumbuh. 6. Amaranthus refloxus, suku bayam-bayaman atau Amartaceae, adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Caryophyllaceae, Claddicotyl, inti atau core eudicotyl, namun tidak termasuk ke dalam dua kelompok besar, Rosidae dan Asterdae. Ke dalam suku ini termasuk pula anggota-anggota Chenopodiaceae, Sensuconquis, yang dalam sistem APG2 tidak lagi menjadi takson, tetapi diperlakukan sebagai anak suku Chenopodiaceae di dalam Amarantaceae, setelah dikurangi beberapa anggotanya. Termasuk dalam herba berumur 1 tahun, berciri umum tegak atau cendong, kemudian tegak, tinggi 0,4-1 meter, kerap kali bercabang, banyak dan berduri. Daun bulat belut, bentuk lanset, panjang 5-8 cm, daun ujung tumpul dan pangkal runcing. Bunga dalam tukal yang rapat, yang bawah duduk, ketiak, yang atas terkumpul menjadi karangan bunga, di ujung dan duduk di ketiak, bentuk bulir atau bercabang pada pangkalnya. Bulir ujung sebagian besar jantan, tidak berduri tempel, mula-mula naik, lalu menggantung. Tukal betina dengan 2 duri lurus yang lancip dan menjauhi batang, daun pelindung dan anak daun pelindung, runcing sepanjang-panjangnya sama dengan tenda bunga. Daun tenda bunga 5, panjang 2,3 mm, gundul, hijau atau ungu dengan tepi transparan. Benang sari 5, lepas tanpa taju yang disisipkan di antaranya. Kepala putih duduk, bentuk benang. Buah bualat memanjang dengan tutup yang rontok berbiji 1. 7. Convolvulus arvensis. Daunnya disusun secara spiral linear hingga berbentuk panah, panjang 2-5 cm dan bergantian dengan tangkai daun 1-3 cm. Bunganya berbentuk trompet diameter 1-2,5 cm.
merah muda putih atau pucat dengan 5 garis radial merah muda yang sedikit lebih gelap. Berbunga terjadi di pertengahan musim panas. Ketika putih menjadi merah muda pucat, bunga berbentuk corong berkembang. Bunga sekitar 0,75 sampai 1 in atau 1,9 sampai 2,5 cm di seluruh dan digantikan oleh breks kecil. Buah berwarna coklat muda, bulat dan lebarnya 0,3 cm. Setiap buah mengandung 2 biji yang dimakan burung dan dapat tetap hidup di tanah selama beberapa dekade. Batang memanjat dengan memutar di sekitar batang tanaman lain dalam arah berlawanan arah jarum jam. Nah, itu adalah jenis-jenis dari hama, penyakit dan guma pada tanaman bawang merah.